selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita membaca kitab suci Mazmur pasal 100 ayat 2. Mazmur berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, dengan gentar hamba-Mu berdoa, padamkanlah siksaan neraka, agar kami takut kepadamu, bukan karena takut neraka. Lenyapkanlah kenikmatan sorga, agar kami taat kepadamu, bukan karena menambah surga. Kami rindu takut dan taat karena sayang-Mu kepada kami. Kasih sayang yang Kau tunjukkan melalui salib Yesus yang mati menembus kami. Sekarang sapalah kami dengan firman yang hidup itu. Inilah doa kami dalam nama di atas segala nama, nama Yesus Kristus. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasih Tuhan dimanapun berada. Terkadang kita merasakan kemurahan dari sang teman atau sahabat. Tapi ada saat mereka akan berhenti melakukannya. Rancangan yang kerap kita buat sering kali kita pikir baik dan terukur. Tapi ternyata sering apa yang kita rancangkan itu meleset dan tidak membuahkan hasil yang baik. Tapi Tuhan kita berbeda. Kemurahannya bagi kita tak akan pernah berkesudahan. Rancangan-rancangannya bagi kita selalu menghadirkan damai sejahtera. Ia pasti menepati rancangan dan janjinya pada kita. Rancangannya tidak pernah meleset bagi kita semuanya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup
Mari sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mau sambut firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita sama-sama mengakui pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kalib langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Salam, selamat pagi saudara-saudara kasih Tuhan. Marilah pada minggu ini kita kembali untuk mendengar sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami surga, firman-Mu lah yang membentuk kehidupan kami. Kira pagi ini Tuhan Yesus membuka hati kami, Roh Kudus pimpin kami, untuk kami dapat mengerti setiap firman Tuhan yang kami dengar. Dan kuasa Tuhan menyertai hamba-Mu untuk berbicara tentang firman-Mu dan kebenaran-Mu. Pakailah murid hamba-Mu dan urapin hamba-Mu. Berfirmanlah kepada umat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, pada pagi ini tema khotbah kita adalah menyadari kesalahan. Nah, saudara kasih Tuhan, mari kita mempelajari pada pagi ini. Apakah kita ada berbuat salah? Kita nyadar gak kita berbuat salah? Karena di hadapan Tuhan, kita harus bisa menyadari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat. Seperti contoh, di dalam Alkitab Daud setiap membuat kesalahan, dia sadar, dia mengaku di hadapan Tuhan. Mari kita baca firman Tuhan, Mazmur 51 ayat 5. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Saudara-saudara kasih Tuhan, semua orang berpeluang melakukan kesalahan. Kita bisa salah dalam berpikir, bertutur kata, bersikap dan bertindak. Kita manusia. Tidak ada manusia yang perfect, yang sempurna. Kita bisa aja melakukan kesalahan dalam pikiran, feeling, kata-kata, sikap, bertindak. Maka dibutuhkan sikap yang benar dalam merespon setiap kesalahan kita. Sebab jika tidak, bisa berakibatkan buruk. Ada dua hal yang bisa membuat seseorang terpuruk dalam merespon kesalahan. Yaitu ia selalu membenarkan diri dengan menganggap kesalahan itu sebagai kebenaran. Ini masalah. Dan kedua, menyalahkan dirinya terus-menerus. Dengan merasa bersalah. Itu juga tidak benar. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, di Mazmur 51 adalah Mazmur pertobatan Raja Daud. Walaupun Daud adalah seorang pemimpin bangsa Israel yang dipilih oleh Tuhan, ia bukanlah manusia yang kebal dengan dosa. Apa yang dilakukan setelah sadar bahwa dirinya telah jatuh dalam dosa. Pertama, ia mengaku kesalahan dan memohon pengampunan dosa pada Tuhan Yesus Kristus. Kedua, dia memulihkan hubungan secara horizontal dengan mengaku kesalahannya di depan sesama manusia. Yang ketiga, Daud menjaga diri agar tidak jatuh kembali dalam kesalahan dengan cara mendekatkan dirinya kepada Tuhan dan melakukan beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih Tuhan, Raja Daud menyadari dan mengaku kesalahan serta bersedia memperbaharukan diri.
Daud dipulihkan, dipakai Tuhan dalam rencana penebusan dosanya. Saudara-saudara kasih Tuhan, belajar dari sikap Daud dalam merespon kesalahannya, mengaku dan bertobat. Demikian kita harus juga seperti Daud yang bersikap, mengaku, menyadari semua kesalahan kita perbuat. Sebab dosa yang disembunyikan akan merusakkan diri. Dosa yang tersembunyi akan merusakkan keluarga kita. Dosa yang tersembunyi akan merusakkan banyak orang. Menyadari kesalahan dan mengakui di hadapan sesama. Tuhan akan bawa kita pada pemulihan. Pemulihan yang membuka jalan yang dipakai Tuhan dalam sesuai dengan rencananya. Saudara-saudara kasih Tuhan, ketika Daud mengaku bersalah di hadapan Tuhan, karena dia telah meniduri istri Urea, dan kemudian dia juga membunuh Urea, ditegur oleh Nabi Nathan, dan dia tahu kesalahan itu. Dia terus-menerus bergumul agar kesalahan dia perbuat tidak ulang lagi. Kita Tuhan beri kesempatan kepada Daud untuk memulihkan keadaannya. Nah, saudara-saudara kasih Tuhan, kita sebagai umat manusia tidak kebal. Sebagai manusia tidak ada kebal untuk tidak jatuh dalam dosa. Saudara, maka di situ sangat penting. Satu manusia pun harus benar-benar bertobat. Ketika melakukan kesalahan terus mempertahankan kesalahan itu sebagai kebenaran, itu akan banyak sekali menjadi tampak kepada banyak orang. Sehingga banyak orang terjerumus karena kesalahan kita. Maka kita harus menjadi orang yang terang dan garam. Menjadi anak terang. Kalau salah, mengaku bersalah. Perbaiki kesalahannya. Supaya kita dimanapun, kita menjadi dampak bisa berkati orang banyak. Bukan mencelakai orang, saudara kasih Tuhan. Segera sadar pada hari ini. Dan bertobat jika saudara melakukan kesalahan. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara-saudara kasih Tuhan, ada pepatah yang mengatakan tidak ada gading yang tak retak. Artinya tidak ada satu manusia yang sempurna. Di dalam Alkitab, surat Rasul Paulus Roma 3 ayat 23. Ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya saudara, kita semua pasti pernah berbuat kesalahan dan dosa. Bahkan kita seharusnya layak dibinasakan. Kita bersyukur kita memiliki Tuhan Yesus yang telah menembus dan menyelamatkan kita dari semua dosa-dosa kita. Berkat karya penembusan Tuhan Yesus Kristus, kita telah diampuni dan dinamaikan kita dengan Allah, saudara-saudara kasih Tuhan. Namun sering sekali dalam kenyamanan, kita jatuh kembali ke dalam dosa. Saudara kasih Tuhan, maka begitu penting kita membutuhkan Tuhan yang bisa mengampuni kita, yang bisa membuat kita kembali nyaman, yang bisa membuat kita hubungan kita baik dengan Allah adalah Tuhan Yesus Kristus. Karena Dia adalah penembus kita di kayu salib untuk menembus dosa-dosa kita. Saudara kasih Tuhan, meskipun kita menutupi semua dosa kita, seolah berlaku tidak ada yang salah dalam hidup kita. Tetapi dosa akan menjauhkan kita dari Tuhan. Dosa-dosa kita menjadi mandul. Dan hidup kita jauh dari kasih karunia Tuhan. Tak heran jika kita kemudian hidup menjadi semakin berat dan semakin tertekan karena perbuatan-perbuatan dosa kita. Kita jauh dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan tidak ada sama kita lagi. Kita terpisah dari lingkaran Tuhan. Karena terus-menerus kita berbuat dosa. Saudara, betapa bahagianya jika saudara mau mengaku kesalahan saudara. Menyadari kesalahan saudara di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus membuat saudara terlepas dari belenggu-belenggu kesalahan. Terlepas dari beban-beban. Terlepas dari tekanan-tekanan. Ada dapat damai sejahtera dalam hati saudara. Saudara kasih Tuhan. Saudara harus ingat. Kita harus berani mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan tidak ada masalah saudara. Tidak membuat Anda terlebih terpuruk.
Walaupun orang itu tidak suka saudara, tapi saudara harus mengaku kesalahan saudara. Di hadapan siapapun, terutama di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, harus berani mengakui kesalahan. Banyak orang berani melakukan kesalahan, namun sedikit sekali berani mengakui kesalahan. Gengsi, mau muka. Saudara, kita hidup tidak perlu gengsi, tidak perlu mau muka yang merasa harga diri kita jatuh. Saudara ingat, sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia lebih cenderung tidak mau mengakui kesalahannya, malah cenderung menyalahkan orang lain. Saudara kasih Tuhan, ketika Adam melakukan kesalahan, justru Adam menyalahkan Tuhan dan juga menyalahkan Hawa. Dia berkata bahwa kenapa Tuhan kasih tahu pohon itu, di tengah-tengah itu ada buah yang tidak boleh kita makan, bisa membedakan yang baik dan jahat. Ketika diralang Tuhan, dia coba, dia salah, dia bukan. Itu semua salah Tuhan dan salah Hawa. Ketika Kain dan membunuh Habel adiknya, firman Tuhan kepada Kain, Kejadian 4 ayat 9, di mana Habel adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Nah saudara, ketika persembahan Habel diterima Tuhan, Kain merasa panas hati. Lalu dia melakukan tindakan untuk membinasakan Habel. Maka saudara, Tuhan mencari adiknya Habel, bertanya kepada Kain, di mana adikmu? Dia tidak mengaku kesalahannya. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, mengakui kesalahan bukanlah hal yang mudah, karena akan memalukan diri sendiri. Itulah konsekuensi dari sebuah kesalahan. Mengakui kesalahan membuat kita terhukum oleh banyak orang, tidak disukai orang, dihindari orang. Ketika Anda mengaku salah, orang satu-satu menghindari saudara. Ketika saudara mengaku bersalah, maka semua orang tidak sukai saudara lagi. Ketika kita mengaku bersalah, maka orang-orang menghindar kita. Nggak masalah saudara kasih Tuhan. Semua orang boleh tidak suka kita, semua orang boleh hindar kita. Yang penting diri kita tidak dihindari Tuhan, diri kita tidak disukai Tuhan. Itu udah penting saudara kasih Tuhan. Mengaku kesalahan berarti bersedia menerima hukuman. Seorang yang berbuat salah harus berani mengakui dan menerima konsekuensi. Itulah sikap yang benar saudara kasih Tuhan. Contoh di Alkitab Yunus. Nabi Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan, menghindari tugas mulia yang diperintahkan Tuhan. Sikap tindakan yang salah membuat orang lain dirugikan. Pengakuan Yunus tentang dirinya dan di hadapan Tuhan waktu di dalam kapal membuat orang-orang yang berada di kapal menjadi sangat takut. Yunus tahu dan menyadari bahwa semua ini terjadi karena dirinya. Badai yang begitu ngamuk tak henti-henti sampai kapal itu mau dibinasakan. Ia menerima konsekuensi. Ia bersedia dihukum, dilempar ke dalam laut. Kemudian mereka mengangkat Yunus lalu mencampakkan ke dalam laut, dan laut itu berhenti mengamuknya. Saudara-saudara kasih Tuhan, pengakuan Yunus akan kesalahan membuat terhukum sekaligus membuat orang-orang yang di dalam kapal menjadi takut akan Tuhan serta mempersembahkan korban bagi Tuhan. Jadi kejujuran mengaku kesalahan adalah sikap yang benar. Yunus berani mengaku kesalahannya, berani menerima konsekuensinya. Alkitab menulis, Tuhan menolong Yunus dan orang-orang yang ada di kapal itu. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, berani mengaku kesalahan. Konsekuensinya adalah paling dihindari orang, tidak disukai orang. Tidak apa, tapi Tuhan suka saudara. Tuhan tidak hindari saudara. Tuhan selalu menyertai saudara. Beberapa pelajaran yang bisa kita ambil ketika kita menyadari kesalahan itu. Pertama, kesalahan mengajar kita untuk bergantung bukan pada diri sendiri, tapi tergantung kepada Tuhan. Singkat kata, kesalahan mengajar kita untuk melihat keterbatasan diri kita, kelemahan diri kita. Ada kalanya kita lupa bahwa kita adalah manusia terbatas. Itu sebab kita membuat rencana sesempurna mungkin dan menggantung semua pada rancangan kepada Tuhan yang kita siapkan. Jangan pada diri kita. Suatu kesalahan terjadi,
baru kita disadari bahwa kita tidak tahu semua. Bahwa kita tidak bisa memastikan segala karena kita bukanlah Tuhan. Mau saudara, semua rencana yang dibuat bertanya pada Tuhan. Sehingga kita tahu salah kita di mana. Jika kita tidak tanya kepada Tuhan, maka kita berbuat salah karena diri kita sendiri. Lewat kesalahan itulah kita selalu ingat dan mulai tergantung kepada Tuhan. Nah saudara-saudara kasih Tuhan, kedua, kesalahan mengajar kita bahwa bukan saja kita terbatas, tetapi orang lain pun terbatas. Kadang kita bergantung sepenuhnya pada orang untuk menolong kita atau mengeluarkan kita dari bahaya, mengeluarkan kita atau membela dari kesalahan kita supaya mereka membela kita. Saudara salah. Ada kalanya kita bergantung pada orang yang menyediakan kebahagiaan bagi kita. Kita lupa bahwa mereka pun manusia. Mereka tidak bisa melakukan apapun. Mereka pun bisa melakukan kesalahan. Sewaktu mereka membuat kesalahan, bukan saja kita terkejut dan kecewa, kita pun disadari bahwa ternyata mereka pun manusia terbatas, sama seperti kita, saudara-saudara kasih Tuhan. Maka ketika kita melakukan kesalahan, janganlah kita menyuruh manusia untuk memberikan kita solusi. Menanya kepada Tuhan agar solusi apa yang harus kita lakukan. Karena mereka manusia pun adalah manusia terbatas. Tuhanlah tak terbatas. Tuhan yang rancang untuk hidup kita. Tuhan yang memimpin hidup kita. Nah saudara kasih Tuhan, yang ketiga, kesalahan mengajar kita bahwa ternyata ada jalan yang lebih baik. Ada kala kita memang tidak dapat melihat jalan lain. Suatu kesalahan terjadi, baru kita disadari bahwa ternyata ada jalan yang lebih baik. Kadang-kadang kita membuat kesalahan, kita menganggap, waduh ini salah, kita salah. Habislah kita. Wah pasti kita dipermalukan, kita pasti dihindari. Tapi itu justru baik. Kalau itu ada rancangan Tuhan, ketika saudara itu Tuhan mengingatkan untuk stop, untuk melakukan lagi. Berarti itu hal yang baik. Kalau saudara tidak bertanya pada Tuhan, waktu saudara mulai melakukan perancangan untuk melakukan sesuatu, itulah saudara tidak bisa bedakan. Maka saudara merasa menyesal, saudara merasa bahwa kenapa itu terjadi. Tapi kalau itu datang dari Tuhan, Tuhan pasti akan membuka jalan lebih baik. Tuhan akan bisa, Tuhan pasti akan memberikan jalan yang akan lebih indah. Ya kadang Tuhan memakai kesalahan itu menghentikan langkah kita, mengarahkan kita ke jalan yang lain yang lebih baik. Saudara sering sekali tidak menyadari, jangan kita merasa menyesal. Kalau itu sudah tanya Tuhan waktu pemula saudara melakukan sesuatu. Jika kamu stop di tengah-tengah, atau kamu dihindari, dibuang dan mereka tidak mau kamu lagi, jangan saudara kecewa. Kenapa? Karena Tuhan sudah merencanakan yang lebih baik. Tuhan merencanakan lebih indah, lebih dahsyat itu. Saudara, sudah tentu di dalam ketidakmengertian kita. Kita frustasi, tetapi bila kita sadar, tentu di dalam ketidakmengertian kita. Kita frustasi, tetapi bila kita sabar dan terus bertanya pada Tuhan, maka kita akan menemukan jawabannya. Ternyata Tuhan dapat memakai kesalahan untuk memberikan sesuatu yang lebih baik kepada kita. Kesalahan mengajar kita bahwa apapun yang terjadi, rancangan Tuhan tetap bergulir. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Ia tidak dapat dihentikan oleh kesalahan. Kadang kita merasa hidup telah tamat akibat kesalahan kita perbuat. Ternyata kita keliru. Tuhan masih bisa bekerja untuk mengerti rencana-rencananya melalui kesalahan kita perbuat. Jadi jangan berhenti berharap terus kepada Tuhan. Beriman terus kepada Tuhan. Rencana Tuhan berada di atas rencana dan kesalahan manusia. Jadi jangan putus asa dan jangan putus harapan. Semangat diri saudara. Karena jika saudara apapun kerjakan sudah bertanya pada Tuhan, maka saudara jalankan karena ada rancangan Tuhan yang lebih baik buat saudara. Seperti apa yang ditulis oleh kitab Amsal 3 ayat 5 berkata, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala jalanmu, maka Ia akan meluluskan jalanmu. Amin saudara-saudara kasih Tuhan. Lewat kesalahan kita
belajar bersandar pada Tuhan, bukan pada pengertian kita sendiri. Lewat kesalahan kita belajar, kita menghormati kehendak Tuhan dalam semua langkah yang kita ambil. Maka ia akan memakai kesalahan kita bukan menjadi musibah, tapi menjadi berkat yang kelimpahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang surga, terima kasih atas firman-Mu, mengingatkan kita sebagai manusia yang sangat-sangat terbatas, mau menyadari kesalahan dan mau minta pengampunan dosa. Daud pun adalah manusia yang diurapin oleh Allah Bapa, tetapi dia juga bisa melakukan kesalahan. Tapi Daud menyadari kesalahan, maka dia minta pengampunan dosa untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Kiranya hari ini kami membuat kesalahan, kami mau mengaku di hadapan-Mu dan akan perbaiki pada diri kita. Semua akan tanya kepada Tuhan dan mendekat diri kepada-Mu dengan iman yang kokoh dan kuat, tidak dengan pengertian, tidak menyalahkan diri kita, tetapi semua serahkan ke dalam Tuhan. Walaupun kami dikucil, walaupun kami dihindari orang, tetapi Tuhan akan mengasihi kita. Tuhan yang akan membawa kita jalan, Tuhan yang akan membuka jalan baru buat kita. Dan kami serahkan semua dalam kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kasih Tuhan, dengan terus-menerus hidup mengandalkan Tuhan, maka kita tidak mudah tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Marilah semakin berakal dan bertumbuh di dalam Tuhan, sehingga hidup kita akan semakin berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.